Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Estomi ini. Namun lebih dahulu kita akan saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, Minggu Estomihi, dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah disampaikan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus,
salah satu daftar pendeta yang terbesar di dunia dalam abad terakhir adalah Billy Graham. Beliau lahir tanggal 7 November 1918. Seorang penginjil Kristen Amerika. Dia seorang penasehat spiritual dengan 12 presiden Amerika. Dia terkenal banyak orang karena khotbah-khotbahnya yang sering disiarkan di radio dan televisi. Data tahun 2008, khotbah Billy Graham telah menjangkau sekitar 2,2 miliar pendengar. Pada bulan April 2010, Graham berusia 90 tahun, sudah terganggu penglihatan dan pendengaran, namun masih berencana untuk mengadakan kebaktian akbar untuk terakhir kalinya. Dia tutup usia 99 tahun. Luar biasa bukan Billy Graham sebagai hamba Tuhan sampai berumur 91 tahun masih mau melayani Tuhan. Demikian juga salah satu yang kita kenal, Martin Luther King. Beliau penerima Nobel, pemimpin terpenting dalam sejarah Amerika dan dalam sejarah non-kekerasan pada zaman modern dan dianggap sebagai pahlawan, pencipta perdamaian, dan martir oleh banyak orang di seluruh dunia. 1,5 dekade setelah pembunuhan pada tahun 1968, Amerika menetapkan sebuah hari libur untuk memperingatinya. Dia bukan fokus pada khotbah dan penginjilan, tetapi dia hadir dengan pengaruh terhadap perubahan sosial sangat terlihat. Dia berjuang melawan diskriminasi rasial. Kedua tokoh tersebut sangat menginspirasikan kita, bukan? Dengan pertanyaan, kekuatan apa yang mendorong mereka bisa seperti itu? Bisa melakukan pelayanan sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh berguna bagi banyak orang? Firman Tuhan pada minggu inilah yang menyinari hidup mereka, maka mereka bisa seperti itu. Demikian juga Rasul Paulus yang mengatakan hanya kemurahan Allah menerima pelayanan ini. Oleh karena itu, sikap Rasul Paulus dalam melayani ada 5 bagian. Yang pertama, dia menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan itu. Kedua, dia tidak berlaku licik. Ketiga, tidak memalsukan firman Tuhan, melainkan menyatakan kebenaran. Keempat, tidak fokus pada dirinya di dalam pemberitaan itu, melainkan Yesus saja adalah Tuhan. Yang kelima, meyakini terang Allah bercahaya di dalam hati orang yang percaya. Saudaraku, sikap atau komitmen Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat di Korintus yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, supaya mereka mengetahui dan meneladani Rasul Paulus. Selain itu, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, supaya mereka jangan melampaui yang ada tertulis, supaya mereka tidak menyombongkan diri, namun saling menghormati dan mengutamakan orang lain. Dapat kita simpulkan yakni bahwa citra seorang pelayan atau hamba Tuhan yang memberikan keteladanan bagi jemaat sangat diharapkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana keteladanan seorang pelayan di tengah-tengah kehidupan jemaat pada masa kini? Ini dipertanyakan kepada kita semua, para pelayan. Apakah sudah dapat kita para pelayan disebut hamba Tuhan yang setia? Kenyataan yang didapati pada saat ini bahwa pelayan dianggap sebagai jabatan karena merupakan suatu penghormatan atau prestise.
Bisa kita ambil contoh, pada umumnya kita bisa melihat ketika ada pemilihan bahwa di kalangan para pendeta berusaha untuk mencapai tingkat yang paling tinggi, kedudukan paling tinggi. Apakah itu menjadi kepala departemen marturia, sekretaris jenderal, atau eporus. Bahkan bisa terjadi sebagai ketua KRP, ketua rapat pendeta. Dan bukan hanya itu saja, sebagian juga mengejar jabatan status sebagai pendeta resort. Bahkan uluan nihuria, pimpinan jemaat sekalipun. Berbeda dengan Rasul Paulus telah memberi contoh atau teladan yang baik bagi jemaat Tuhan, bahwa Rasul Paulus memiliki dasar yang kuat untuk melayani adalah karena kemurahan Allah saja. Paulus belajar juga dari kehidupan Yesus yang datang ke dunia untuk melayani. Sebagaimana tertulis dalam Matius 20 ayat 28. Dikatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Prinsip inilah harus menjadi pedoman bagi para pelayan dalam mengerjakan pelayanan, yakni melayani Tuhan. Pelayanan dapat disebut dengan jabatan sesuai dengan tohonannya yang disandang, tetapi bukanlah jabatan dari dunia. Terlihat dalam prakteknya bukanlah memerintah, melainkan melayani, bukan memiliki kuasa penuh seperti jabatan dunia, melainkan kerendahan hati. Di dalam gereja yang berhak hanya memerintah, yaitu Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, topik minggu Estomi ini berbicara kepada kita, yaitu hamba Tuhan yang setia. Naposone debata nasatia. Sebagaimana estomihi artinya, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Itulah kesaksian sebagai hamba Tuhan yang setia. Kiranya kita sebagai hamba Tuhan memiliki kesetiaan melayani Tuhan dalam suka maupun duka. Kiranya kita dimampukan untuk setia dalam pelayanan kita masing-masing dan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari Minggu ini. Jadikanlah kami Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia di dalam menjalankan tugas panggilan kami masing-masing. Biarlah Engkau yang berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami mampu melakukan pelayanan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah hidup kami Tuhan, dan berilah kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Terlebih di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Engkaulah yang beserta dengan kami, dan kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu yang sedang susah pada saat ini. Karena pandemi COVID-19 ini, banyak yang sakit, banyak yang kehilangan sanak saudara, bahkan orang tua sekalipun. Oleh karena itu, hiburkanlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka, dan kuatkanlah iman mereka. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Dengarlah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.